Karena tidak pakai kerah, juga tidak pakai kancing. Kita lipat jadi dua. Sudut yang tengah kita potong sedikit untuk nanti masukkan kepala. Nah, kurang lebih cuma segini. Terus setelah itu kita ini sobek yang satu apa ya? Satu lempitan, bukan keduanya. Cuman satu saja bagian. Nah, bagian ini depan, tapi kan yang belakang enggak. Kita potong kira-kira sajalah 20 cm atau berapa. Nah, ini kan jadi kayak gini. Nah, tuh seperti baju. Ini nanti masukannya ke sini. Setelah kita potong, ini satu baju. Kita rapikan dulu karena mayitnya belum dimandikan sih. Kita ambil untuk bagian bawah ya kira-kira sajalah, tidak sepanjang. Ibaratnya ya kita pakai rok lah. Rok mini nggak apa-apa yang bagian bawah. Tapi sarung lah ibaratnya seperti itu kan. Ya potong hampir seperti itu lebarnya kurang lebih. Berarti dikira-kirakan dibayar? Iya kira-kira saja, ini mah nggak pasti. Juga kan semait itu juga tingginya juga berbeda-beda. Kita lempit dulu, nanti kan nggak bingung bagi kita. Kita lempit itu baju, ini bagi rok. Sekarang kerudungnya sih seperti apa? Ya buat kita segitiga. Segitiga kayak gini, ambil. Seret. Nah, kan ambil segitiga. Langsung. Semuanya kayaknya tidak ada yang mubadir. Pas, semuanya juga pas. Kalau laki-laki ini juga bisa diibaratkan sorban, kan bisa. Karena sorban sama kerudung juga sama bentuknya. Nah, nih, bisa dikatakan juga sorban, bisa dikatakan juga kerudung segitiga. Kita lempit kembali. Nah sekarang kalau untuk lebih aman untuk si mayit, aman tidak kotoran itu keluar, nah kan, kita buat sempak. Ini mah tambahan, karena mungkin si mayit untuk lebih aman. Sempaknya sih seperti apa ya, cukup saja sederhana. Nggak usah beli di toko, nggak usah. Sudah kayak gini, udah panjang kayak gini, kita lempit, kita potong sedikit. Potong sedikit. Nah, ini jadinya kayak gini. Nah, sama ini untuk mengamankan saja. Kita lempit dulu. Iya. Mana sok sering bilang iklan kok ngerti. Berarti sekarang untuk memotong tali. Ya, motong tali. Tali itu 1, 2, semuanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Talinya itu sekarang mayit itu ada yang gemuk dan ada yang kurus, tapi kita ambil saja yang gemuk saja supaya talinya itu akan lebih apa ya, tidak dikhawatirkan untuk kurang panjang tapi mencukupi. Ini potongnya yang pertama jangan sampai seluruh, tapi kita potong segitu saja untuk supayanya talinya itu panjang. Nah,
Nah, tapi yang ini terusin. Nah, setelah kayak gini kan tadi kan tidak semua. Makanya dia cukup ya kayak gini. Nah, jadi kan ini panjang. Ini buat yang kayak gini berarti kalau pakai ban itu berarti semuanya 6. Yang kayak gini berarti buat 4, yang pendek 2. Yang pendek itu buat ujung kepala dan ujung kaki, karena itu mah kan cukup yang pendek pun. Nah, ini samanya sama, ini buat kita buat 4 sekalian biar lebih sempurna. Yang panjangnya 4. Tapi kalau mayitnya anak sih ya boleh ya, cuman iya 3 berarti semuanya 4 ya nggak apa-apa. Kalau 3 juga nggak apa-apa kalau yang kecil. Dan itu mengkafani tidak wajib putih ya Pak Yai? Nggih, sebetulnya nggak wajib putih. Misalkan ya. Cuman dalam kitab itu kain kafan itu malah disunahkan yang paling murah. Yang paling murah berarti paling kualitasnya itu paling. Cuman pertanyaannya kalau yang murah kualitasnya sangat. Ya iya itu kan terawang biasanya. Satu, 2, 3, 4. Itu kalau bikin sempak untuk mayit memang itu praktek ada di masyarakat atau memang kita enten? Dan kita bukan ditemukan, cuman ini praktek tambahan. Sempak juga bingung nih. Karena yaitu daripada nanti keluar mungkin juga berbentuk darah atau kotoran, yang mau bopong kan otomatis orangnya kadang kurang tegap lah ya. Kita buat aman supayanya yang orang yang mengangkat itu pun dia tidak merasa apa, apalagi seumpamanya ya ngapunten banyak keluarganya cuman bisanya menangis, akhirnya ya kan yang bopong siapa ya tetangga otomatis. Nah, supaya juga aman semua, tapi kan tidak termasuk larangan, boleh saja karena untuk aman. Ini kita buat 4 ya. Nah, ini 4. Yang panjang, berarti yang pendek 2, ujung kaki dan ujung kepala. Ada pertanyaan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini yang pendek mah cuman kayak gini. Ini satu lagi untuk kita membersihkan kalau memang tidak ada sarung tangan. Ya sederhana aja, udah ini aja. Pakai yang ini. Ya kita buat aja 5 lah ganjil, kalau 3 mau kurang kita buat 5. Dan berarti sifatnya sarung tangan itu wajib dibayai dan jangan langsung nempel kali ini kuning. Oke. Kita buat ya ini selebar kayak gini aja udah cukup. Nah, ini kita buat 5. Ini buat untuk membersihkan. Ya, ini kan kainnya tidak ada yang mubadir kan? Iya, kayaknya. Ini nanti bisa untuk yang lain. Benar, rolas meter mau cukup kan? 12 meter itu kurang lebih cukup. Karena yang rata-rata kan manusia itu paling ya di bawah 2 meter lah ya. Ya paling 100.
Kalau yang panjangnya kan 170 180 lah sama itunya. Berarti kan ini kan bisa lebih segini. Makanya 12 meter itu sudah rata-rata sudah cukup. Ini sampai batas maksimal sempurna ini. Masih sisa ini. Dan tidak ada yang mubazir. Berarti niki anu nih nopo apa? Kaos tangan ini berarti. Ya ini diupakan. Nah nanti prakteknya kan kayak gini. Ya kalau ganti daripada kaos sarung tangan. Nah ini lebih jangan dua sebenarnya. Sebelum kita mayit dimandikan, ini kita siapkan dulu ininya nanti. Sebelum dimandikan, karena kalau mayit sudah dimandikan, udah siap ditaruh. Nah, cuman di kita itu kan sebelum ini ada kainnya itu dipasang. Di sini ada biasanya pakai tikar kan ada. Untuk lebih aman. Yaitu untuk lebih aman, bukan ada darah yang netes, mungkin apa yang netes ke meja kan tidak ke dalam meja, ke atas meja, tapi masuk ke tikar ataupun sama. Ya, ini ibaratkan yang satu ini diibaratkan tikar. Tikarnya pakai sajadah aja lah ya. Ah ya. Itu pun dalam rangka apa? Lebih aman. Iya, semuanya lebih aman. Ya kalau habis mandi kan bisa juga ada kotoran ataupun mungkin ke meja. Kan kalau ini lebih aman. Ini biasanya langsung nanti dimasukkan di atas kasuraga. Nah ini sebelum kain ini ini ada. Kira-kira ini cukup untuk si mayit. Karena pakai kelasakan amba ya biasanya. Kita lempit lah, kita menjadi berapa. Kira-kira ya. Ini sih malah lebih kecil ya. Sebenarnya kurang lebih ya. Yang 50 cm atau 60 cm lah. Supaya kalau masuk ke dalam kerendah pun pas seperti itu. Nah ini ibaratkan kita samak lah, klasa ini kan diibaratkan ini. Nah setelah ini talinya kita pasang kan nanti mayitnya sebelah sini ya. Cara masang talinya yang satu di atas yang pendek ya, yang satu ini di ujung kaki. Dan ini nanti untuk mudah melepas, ini yang langsung ke sana. Karena yang nanti diikat sebelah kiri si mayit, kan tadi di atas. Kalau yang sebelah sana akhirnya kalau dibawa kan ketindihan si mayit. Nah makanya ini talinya yang panjangnya sebelah sana. Ini bagian tangan di sini berarti. Ya kurang lebih di sini. Di tangan kan lebih aman, kadang bisa lepas. Makanya kalau diikat ini lebih aman. Nah posisi ketika mengkafani tangan terus ini Pak Yai masih membuat apa boleh seperti ini gimana? Ya itu mah kan sunahnya kan tangannya seperti orang sholat. Iya sedap. Ini tali kayak gini ya kita kira-kira si mayit itu tingginya berapa? Disesuaikan si mayit. Ada pertanyaan? Pertanyaan Indah? Tidak ada pertanyaan. Mayitnya stroke. Kalau mayit mah sudah nggak stroke. Oh, kayak kadang-kadang ada yang mengsol begini. Oh, iya. Maksudnya bukan mayitnya stroke, tapi mayit itu habis set. Ya nyongke ngerti jane mah. Ya artinya kalau memang tidak bisa, ya sebisa mungkin. Masa kalau memang tidak bisa ya sebisanya. Tapi agak diikhtiarkan bukan Pak Yai. Iya, diusahakan. Makanya sebetulnya kayak gini ya. Apabila ada orang sudah sakit, ya ini sih kena sakit ya. Sudah sakit, apalagi ya kemungkinan ajalnya sudah dekat, ya kita bagi keluarga disiap-siap nak tangannya kon mapan, sikile kon mapan. Karena mau menghadap Allah, kan kita menghadap Allah itu harus seperti kita sol.
Angger keluargane jor keluar mah yang ngerti-ngerti nama itu kaku kayak kieu bisa, malah menentang bisa. Ya, ini disiapkan seperti ini. Setelah itu, tadi yang panjang mana ya, Tan? Apa nih? Yang panjang-panjang. Randy. Oh iya iya. Ini Mas, bantu Mas. Ini yang panjang dulu. Yang panjang. Nah, kita sesuaikan mayit itu. Ini kan kainnya nggak begitu lebar ya. Ya, standar kayak gini lah. Kalau lebar yang ideal sih pinten kan panjangnya sesuai dengan mayit. Kalau lebar yang ideal itu pinten ukurannya. Niki aja nih, cuman cara kita memasang saja supaya mencukupi. Kalau memang mayitnya gemuk, nah itu taruh aja dulu Mas. Bantu ini dulu. Kita buat serong sana mas sedikit. Nah, kita buat serong. Ini serong. Iya, kalau memang itu kita kira-kira tidak mencukupi. Satu lagi Mas. Jadi prakteknya mah ya sesuai lah ya. Nah ini juga serong lagi, serong sana Mas. Iya. Apalagi kalau mayitnya bisa 1 kintal, soalnya. Iya. Nah ini kan nanti yang tengah pun tidak mencukupi. Kalau memang ditaruh di sini, makanya nanti naruh yang satu lagi di atasnya setelah si mayit sudah. Malah di atas mayit. Iya, kalau memang kira-kira tidak mencukupi. Jadi kan akhirnya kan semuanya tertutupi di atas si mayit. Tapi kalau kainnya panjang, berarti beda mali carane nggih, melalui kainnya panjang. Lebar. Iya. Iya. Lebar. Ya, lebar mah ya tumpuk-tumpuk saja semuanya nggak apa-apa. Satu-satu persatu kita seperti lepet itu nggak apa-apa. Ini kalau ini mah kan termasuknya kainnya ya juga nggak lebar sini mah. Iya. Ada yang juga 1,5 meter ada kadang-kadang kayaknya mah. Apa 100 berapa? 20. Ini kan berapa sih? Tuh. 2, 3, 4. Ah, ini mah nggak ada semeter Pak ya, ini apa 90 ini. Iya kurang lebih ini. Ini cuma 90 Pak semeter ini. Ada yang lebar lagi. Itu ya kayak gitu. Berarti kalau memang mayitnya itu besar, nanti taruh yang satu ini di atasnya. Setelah sudah dipakai baju, setelah sudah ya pokoknya sudah rapi semuanya. Benar, kalau tadi ukuran mayitnya seperti misalkan tadi yang dicontohkan segini termasuknya kirang ya Pak Yai. Itu pun harus seperti ini disilang. Karena ini lebarnya juga nggak begitu lebar ya. Dikhawatirkan kurang sih daripada nanti sudah mayit diletakkan, lebarnya kurang, nah, malah repot. Iya. Ada pertanyaan Mbak, Mas? Ya lanang-lanang loh malah kudu ngerti. Iya, kalau wadon sih kadang-kadang tidak begitu. Nah setelah ini sabuk pengaman, ini juga tambahan lah ya. Iya. Karena tadi ada baju juga ada, ya. Sempak boy sih. Saya pakai carry. Ini kerudung ataupun serban. Ini mah yang sampai sempurna lah ya tadi ya. Nah ini kira-kira nanti, nah ini ada, ini yang dipocong berarti ini kira-kira kepala di sini. Nah kurang lebih ini segini. Jadi sama nih Pak ya antara sorban dengan ini. Cara motongnya cuman ininya yang bentuknya. Iya. Terus ini sarungnya ya ataupun tapih ya. Nanti kita buat yang sebelah sini. Karena lebih enak itu yang ngafani sebelah kiri si mayit, bukan yang sebelah sana. Nah, ini kan ada apa tadinya? Sabuk pengaman. Nah, kita taruh. Ini lebarnya lebih lebar ke sini karena nanti iya, kita tutupi.
Nah, ini baju. Nah, bajunya kita taruh kira-kira nanti di leher. Ben masuk dulu. Iya. Kumis. Ini kita buka kayak gini. Jadi masuk nanti kepala langsung sini. Dan ini tadi apa satu lagi? Nah, kita taruh di sini. Kira-kira nanti di pas pantat belah mana? Itu kira-kira saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita taruh mungkin ada kapur barus, wangi-wangi, kita kasih. Setelah itu mayit sudah dimandikan, ditaruh ke sini. Nah, ini sempaknya bagaimana prakteknya? Kalau sudah ada mayit, sempaknya ke sini kan. Nah, iya. Ini bajunya ke sini kan, ini kan udah kepala. Nah, masuk ke sini. Ada pertanyaan? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini nanti itu buat di atasnya aja, nggak apa-apa ya, yang 3 lapisnya. Karena kita ambil yang, ya ambil yang mayitnya semuanya gemuk lah. Rata-rata juga besar. Ini mayitnya. Itu biasanya apa ketika si mayit itu diletakkan di atas kain kafan kan kakinya di ini jempol ini Ditaleni. ini biasanya Itu nanti semuanya dilepas. Semuanya dilepas tali-tali. Termasuk yang dari rumah sakit semuanya kan ada tali. Itu semuanya dilepas. Itu dalam rangka benur ini. Ya, jadi kan kebahasannya kok nggak ditakonin malaikat mukanya karena mengadeg maning anu lenggah. Iya. Ya Fulan bin Fulan ya. Mama robo kama nabi kama kita buka. Ini posisi kain kafan sudah disiapkan. Gimana tuh sini aja kena lah, kira kena. Ambil itu mas, meja 1. Ya. Kuat pok mejanya gua kuat ora? Gua ngedeng kuat ya? Kuat sini nggak apa-apa. Jajal ngedeng kene mas. Iya. Iya, iya memandikannya seperti ini. Apa tambah itu? Oh, sara apa Den? Untuk akhir ini. Nah, ya sara apa lah. Ayo kan cilik mas, melas. Gue ganjel sikil. Nah, ini kita tutup semuanya badan si mayit, ya. Kita tutup semua. Ki jarite penguk apa ora ki jarite? Cukup buat otot. Iya. Ya, seumpamanya ini kan semuanya pakaian yang dipakai semuanya dilepas. Ya, seumpamanya ada masih maunya pakaian ini semuanya digunting. Lepas tuh. Ya, semuanya dilepas. Tapi setelah sudah kasih tutup, entah itu walaupun yang memandikan itu keluarga, tetap ini harus tertutup. Ya, harus tertutup. Tapi kita nggak tutup mengenai melas ya. Ya kan. Nah setelah sudah dibuka semua baju-bajunya yang dipakai, kita mulai dengan cara membersihkan lebih dahulu. Kalau pakai sarung tangan ya sarung tangan. Jadi sebelum dimandikan gitu ya? Iya. Kita bersihkan pakai tangan kiri.
Makanya kita sebelah kiri si mayit. Jangan kita sebelah sana, kita sebelah kiri si mayit. Setelah dibersihkan, untuk memastikan bahwa si mayit itu bersih, ini perutnya kita sambil diurut sedikit. Ini pelan-pelan ya? Pelan, supayanya kalau memang ada sisa kotoran yang kira-kira bisa keluar. Mandan jagong sebenarnya. Nah, kita usahakan si mayit pun sudah diangkat seperti ini, dibantu dengan orang lain kan, supaya kotorannya lebih tuntas, diurut petengeng. Nah, mungkin juga di ininya kakinya agak dibuka sedikit supaya lebih penak. Jadi cara ngurutnya cukup diniki mawon, dielus niki mawon. Iya, jangan terlalu ya. Kalau memang kalau memang semuanya sudah mangsane keluar, dia akan mudah keluar. Cuman tadi itu saya makan dikhawatirkan. Ada susulan. Iya, kalau tidak ada nggak apa-apa sebetulnya itu mah. Cuman untuk lebih amannya boleh pakai seperti itu. Wis ngedeng maning Mas. Nah, ini cara bersihkan. Terus setelah sudah dibersihkan kotorannya, kita mandikan. Ada yang diwudu lebih dahulu. Wudunya biasa, berarti cuma niatnya kita niat nawaitul wudu'a an hadal mayiti. Kita niat berwudu untuk si mayit. Ya niatnya ketika apa? Ketika membasuh muka. Ini kok wajahnya berarti dalam prosesi pemandian dibuka ke atas itu apa ditutup? Kalau memang pemandian, ini wajah semuanya dibuka, termasuk kaki. Termasuk perempuan juga nggih? Iya, kalau wajah dibuka. Tadi apa ya? Ada yang kelewat. Okay. Dalam kita membersihkan kotoran, ini prakteknya airnya seperti apa? Kan ini di dalam apa ya? Di dalam ini apa jarit lah ya. Berarti airnya kita kalau memang pakai selang ya selangnya harus ke dalam. Ada yang membantu. Iya, itu selangnya diasupkan ke dalam supayanya betul-betul airnya langsung ngocor ke apa tempat yang kita mau bersihkan. Aja nuwus kayak gitu bayunin dhuwur otomatis kan kurang bersih. Itu nanti kalau pakai selang, selangnya masukkan ke dalam. Masukkan, ini ada yang bersihkan. Yang bersihkan khusus sebelah sini. Kalau yang lainnya bisa membantu yang sebelah lain. Nah, setelah sudah kita mau memandikan, boleh kita diwudukan dulu. Kalau memang perempuan otomatis ya dibuka, nggak apa-apa. Karena yang memandikan pun itu perempuan. Tapi kan sedikit-sedikit jangan langsung dibuka semua. Sebetulnya mayit pun itu malu sebetulnya. Cuman kan kita tidak tahu. Dibuka sedikit-sedikit. Ya berarti tangannya biasa ya berkumur di kanan dulu. Sunahnya seperti apa. Cuman kadang-kadang kalau tidak terbiasa kita lupa. Isi apa nih disit ya. Iya bisa lupa ya. Sedikit kita belajar insya Allah ya. Karena tapi wudhu itu semuanya sunnah. Dan kita mulai memandikan. Memandikan ya intinya kan karena memang ini sudah bersih dari kotorannya, ya kita mulai memandikan bismillahirrahmanirrahim. Ya kita sunnah baca syahadat gak boleh. Terus ya nawaitul ghusla ngan hadal mayiti. Niat ingsun memandikan untuk si mayit. Itu dari arah kepala rin wajarin. Iya. Kalau dari kaki dulu juga boleh ya boleh, tapi rata-rata biasanya kalau iya. Kita terus kita mandikan juga kita sabun. Mungkin ada yang kalau di kampung itu pakai air itu apa? Sing wis digawe sekam perdon apa ya itu ada yang pakai itu supaya katanya cara orang tua itu supaya cepat bersih. Iya, cepat bersih. Perdon itu biasanya dari banyu kunir Pak itu yang seperti itu biasanya orang desa itu ada yang membuat seperti itu. Kalau memang ada ya juga pakai daun bidara kalau yang bidara, iya. Daun bidara terus iya. Itu sunnah itu setelah sudah selesai. Ya. Nah, setelah ini boleh kita setelah memandikan boleh kita kasih anduk boleh. Berarti ini otomatis kan kain ini basah ya. Kain ini otomatis basah, kita ganti anduk. Anduknya kita ganti. Tolong tadi satu lagi tadi. Berarti ganti jaritnya Pak. Iya. Nah caranya, karena kan caranya intinya
Kalau kita mau mengganti anduk dari samping, ya jangan langsung diambil. Jangan langsung di. Iya, jangan. Kita anduknya di atas dulu. Nah, baru ini tarik sedikit-sedikit. Ya, tadi kan dibantu nanti teman-teman. Ya, pelan-pelan ya. Tarik. Nah, ini kan prakteknya seperti ini. Ini langsung. Walaupun ini sama-sama juga perempuan sama perempuan, ya tetap teorinya seperti itu. Ini anduk. Ya kita dari atas. Lompanya rambutnya. Ya. Ini anduknya itu berjalan. Terus ini. Sini. Sampai kaki. Lompanya. Nah setelah itu. Mau ditaruh ke tempat, mau dikafanin. Biasanya ada jari tatu lagi. Misalkan Nah, ya misalkan inilah, ini kan anduk. Nah, ya ini kembali. Nah semua kalau ini tapi biasanya langsung seluruh. Nah ini anduknya kita ambil. Ini udah basah nih Pak ya. Iya ini udah basah anduknya seumpama. Seperti ini otomatis sudah ya diibaratkan sudah bersih lah ya, sudah bersih. Kita angkat. Angkatnya itu boleh sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, tergantung situasi tempat rumah. Kalau memang tempat rumahnya kanan kiri boleh, ya boleh. Tapi lebih enak kita cara membopongnya itu sebelah kanan. Karena nanti ke sini dan yang mau ngulusin, mau ngafanin kan sebelah sini. Makanya nanti untuk ngepas kepala otomatis lewatnya sana sebelah kanan. Yang gotong cukup berapa orang biasanya Pak ya? Ya 3 ataupun 4 tergantung situasi. Iya. Bayi ya cuma 1. Anak bisa juga 1. Dipraktekkan apa Mbak Ponge? Iya praktekan. Ya. Cewek dulu. Gak apa-apa. Sebelah sini semua Mas. Sebelah sini semua. Tapi kepalanya nggak ditutup ya. Aslinya ditutup aslinya. Aslinya ditutup Pak Yai. Iya ditutup. Tutup apa Pak Yai? Kira apanya start apanya? Bok ke gawai. Dibantu Mas. Iya. Iya. Enak kaki digotong. Ya. Nah ini kira-kira kepala di sini. Kurang atas sedikit Mas. Sedikit aja. Oh, iya jangan terlalu banyak. Iya. Ya udah. Udah. Nah setelah ini kan mungkin ada masih yang cari teh. Kita usahakan ini jangan sampai ketindihan lah ya. Karena untuk kita memasang kapas. Nah setelah ini kita disunahkan menaburkan kapur barus untuk lebih aman. Juga wangi dan juga lebih aman. Kalau kapur barus kan seperti semut ataupun kan tidak mau. Ikut di atasnya mayit berarti. Iya. Tadi udah kainnya, ya yang bawah kainnya. Sekarang kita taburkan ya. Tapi jangan ke arah wajah gitu. Ya semua. Tapi ini mah kan masih hidup, nggak jangan. Semuanya. Karena apa? Apabila si mayit itu seluruh tubuh baunya wangi, maka malaikat itu bingung. Dari mana ini telinganya bau wangi, lesannya bau wangi, meripatnya bau wangi, semuanya bau wangi. Berarti si mayit ini aman dari kemaksiatan. Makanya disunahkan pakai wangi. Dan apabila orang baunya wangi, yang mendekat itu termasuk malaikat ketika masih hidup pun. Malaikat siapa ya? Malaikat rahmat, bukan malaikat Israel tapi kalau kita masih hidup ya. Kita taburkan ya kapur barus yang sudah
ditumbuk lembut ya semuanya. Terus baru kasih kapas. Semuanya dikasih kapas. Termasuk yang paling pokok itu tadi ya, bagian tertentu sudah di kain kapas. Berarti kalau ada itu kapasnya yang lebar, sebetulnya itu kurang efektif kan kalau kapasnya kayak gitu. Efektif gitu. Iya, maksudnya kalau yang bagi ini kan kayaknya priwe ya kurang ya. Kalau sudah diusahakan untuk yang tertentu ini yang keluarga paling dekat. Seperti tadi yang untuk membersihkan kotoran, bisa juga kalau anak berarti orang tuanya. Oh, yang paling dekat. Bisa kakaknya juga boleh. Iya boleh, tapi yang paling dekat ataupun ya juga yang satu jenis, ya paling dekat satu jenis. Ya. Termasuk yang ini, khusus yang ini diusahakan yang paling dekat. Ya, untuk kita juga mengetahui mayit itu tidak ada mayit batal, tidak ada ya. Wah, mayit ge yang kesenggol mikir batal maning, wah mayit batal kok dusi maning gitu. Tidak ada mayit batal. Yang batal itu tetapan hukum yang masih hidup. Sudah kasih kapas semua, ini anggota apa ya, semuanya, matanya, semua hidung, lubang-lubang, termasuk telinga, termasuk yang di sini sudah dikain kapas, termasuk juga ada jari-jari, semuanya kain kapas. Dan ini usahakan rapat ya. Kalau memang ditali nggak usah dilepas, tapi dilepas. Tapi dilepas. Semua tali dilepas. Ya, semua tali ketika ini semuanya dilepas. Sekalipun talinya tetap di sini, Nggih, apa diambil? Ya dia. Kalau tadi yang dari rumah sakit mah biasanya dari memandikan dibuang ke, iya langsung. Bener, bagian mata juga dikasih kapas, Nggih? Semuanya dikasih. Karena sudah mayit. Masih hidup kan jangan ya tadi ya. Kalau masih hidup mah jangan ya. Pengen sebenarnya Semuanya kasih kapas. Kalau malah ada yang kampung ada yang kapasnya itu dikasih apa itu ya namanya, apalah zaman biyen itu ada yang dikasih itu. Tapi nggih bukan wajib itu. Botan nih rumah tangga. Intinya seperti itu ya, di kain kapas semua, termasuk apa ya, ini juga kain kapas semua, pergelangan lutut kita kasih ya, kasih. Setelah itu nah usah digambarkan kayak gini aja ya udah ya. Ini bajunya. Aja menang orang menang. Oh, mayat kemenyat. Nah, ini kan bajunya. Baju baru. Ini baju. Nah, ini jaritnya. Ya Allah, atuh. Ini jaritnya kita buka nanti juga apa sedikit demi sedikit. Iya. Boleh langsung. Nggak boleh langsung. Nah, ini baru kita mulai ambil. Nah, ini mah kan nggak masalah yang bagian bawah mah, tapi yang bagian aurat khusus itu kita ambil apa sedikit-sedikit. Talinya mana? Oh ya, ini talinya. Nah, ini untuk mengamankan. Tadi yang sempat iya. Sampaknya udah ya, ibaratkan udah lah ya. Sempaknya 200 udah aja lah ya. Dinaikkan top. Iya, dinaikkan saja. Nah. Kali langsung nih berarti. Nggih. Ini mah ada yang di bawah niki nggih. Iya. Ya bagikan kita pakai sabuk kan di sini ya. Iya. Iya. Ini sudah dikain kapas semua. Ini caranya kayak gini. Tengah dulu. Nah. Yang atas dulu, kanan kiri. Baru yang ketiga lapis kayak apa mayitnya itu besar ya. Ya, yang panjang. Ini kasih di atasnya saja. Kalau ini kain yang tidak mencukupi, ini boleh di atasnya.
Ini udah serapet semua. Ini sudah dipakai nggih misalnya nggih. Ya udah dipakaikan ke sini lah ya. Nah. Udah, sedikit tinggal kita mengikatnya. Nah ini kan mengikat kainnya ya sesuai dengan lempitannya. Yang sana silang ya. Nah iya itu angkat. Nah sedikit terus ini. Terus yang ini. Nah ini kan kalau tidak ini kan mencukupi ya. Nah kalau memang tidak ada lapisan di atas, ini tidak mencukupi. Tuh, iya. Kalau mungkin katon nggih ya. Nggih, karena kainnya juga tidak lebar. Pasang kain untuk yang ketiga di atas. Iya, karena ini tidak mencukupi. Ini pripun tetap dibungkus mawon. Ya nanti ngomong. Udah kayak gini ya. Ya udah ini kita ujung tarik. Kita ikat. Tapi kita lihat tali langsung loh ya Pak Yai. iya. Ini semuanya talinya yang sebelah kiri semua. Talinya semuanya sebelah kiri. Supaya apa? Nanti mudah untuk melepas ketika di liang lahat. Karena kalau di liang lahat kan ini berarti otomatis di atas. Ya. Kalau yang sebelah kanan seumpamanya talinya ya berarti susah kita membukanya. Iya. Intinya seperti itu. Oke. Ini selesai loh. Ya iya. Cara ngapain kan sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Astagfirullah. Ini paling gambaran bagaimana untuk menguburkannya Pak Yai, terus termasuk bantal itu kepripun itu. Oh iya. Jadi pakai batu kah, pakai nopo? Udah ini sampai sini Mas. Selesai nggak Pak Yai? Sudah Iya. selesai. Iya. Pertanyaan? Mas, takon Mas. Enggak nyong mati sih kepriwe gue ya. Aja giri. Itu ada dari Mas Akmal. Oh iya. Mayat tinggal. Oh. Ya itu aja udah di sebisa itunya. Bungkus mawon berarti nggih. Ya iya. Misalkan kepala mawon. Iya. Ya itu mah ya yang penting ditutupi udah. Bungkusnya nggak terus seperti ini kalau mau kepala cuman kepala saja mah. Tapi andai kan ada satu kain yang panjang, cuman dibungkus satu bungkusan saja diikat boleh nggih Pak Yai? Ya yang boleh. hanya menutup niki Iya. mawon seluruh tubuh. Karena wajibnya menutupi seluruh tubuh. Satu ya boleh. Kita sempurna nggih. Sempurna. Malih sempurna. Ya Allah. Ya bisa terjadi cuma satu. Contohnya bayi kan satu. Ya satu pasti cukup lebih ya. Ya tapi kan itu Bayi pun batasnya. juga miring nggih ketika dikubur gitu. Iya sama. Semuanya para menghadap kiblat itu wajib. Menghadap kiblat hukumnya wajib. Kalau ketika dikubur. Mas. Oh. Bagus ora oba-oba maksudnya. Nggak ada pertanyaan? Daun kelor. Oh iya. Daun kelor itu biasanya ganti daripada daun bidara. Ya ada pakai daun kelor. Itu tidak wajib ya, tidak. Juga sedikit tadi kalau kita memandikan ya dibersihkan, sikat gigi juga ya. Ya, sikat gigi, mungkin kuku-kukunya juga dibersihkan. Ya semuanya dibersihkan. Cuman biasanya kalau kuku itu kalau di kampung pakainya kulitnya pohon itu kelor biasanya.
bagian apa nih Pak Yai? kuku-kukunya. Kalau pas mandikan tadi kelewat ya, kuku-kukunya kita bersihkan pakai kulit itu daun pohon kelor kan ada kulitnya yang iya itu pakai ini biasanya. Sing ado siwak napa nggih? Nggih. Tapi kalau giginya biasa sikatan disikati pakai sikat biasa. Iku menawi kita terusnya pakai tangan kirinya atau pakai boten pakai Pepsodent dan boten nggih. Cuman masuk napa pripun niku cara nyikatine? Jadi kalau masalah Pepsodent Gamma, jadi kita pun yang hidup nggak ada dalam kitab mah. Cuman kan untuk kita supaya lebih wangi lah intinya, kan bersih. Berarti tetap pakai. Pakai pasta gigi pakai. Ramas juga pakai sampo biasa itu mah lebih utama kan. Sampo ini bebas semua nih. Bebas, tidak pakai ini. Karena si mayit pun tidak meminta samponya apa, nggak pesen. Apa jadi samponya apa lalu? Sudah nih Pak Yai ini. Udah ya. Bismillah niat, Mas. Ini kurung talanya. Kode aja kiri ya. Ya maksudnya kan kalau kita praktek juga kita dalam memotong pun kan tidak ada yang mubadir ya Tat ya. Semuanya ya cuman sedikit ini sih. Ya nggak ada ya ibaratnya. Ya cuman kayak gini kan. Itu mah untuk lubang ini aja tadi kepala dengan buat kita sempak. Untuk biasanya membersihkan mayit dimandikan, kasus yang mayit keluar kotoran sih banyak nggak Pak Yai? Kasus di masyarakat yang mayitnya keluar kotoran lagi nih Pak Yai? Jarang sebetulnya, jarang. Cuman saya pernah itu ketika orang yang masih dalam mens itu ada pernah. Makanya tadi dipakai pengaman. Iya. Seandainya sudah pakai pengaman tapi kotorannya nyuwun sewu agak banyak itu pripun nggih? Ya itu diganti berarti. Enggak wajib diganti. Iya, udah. Kalau udah contohnya keluar lagi ya enggak udah. Kemudian juga mungkin darah bisa ya. Karena ada juga mayit itu karena dia pecah pembuluh darah. Akhirnya darah itu keluar terus biasanya dari hidung, dari telinga bahkan mulut keluar darah. Ya kita sumpet ya semampu kita kasih kapas sampai disumpet. Kalau memang itu keluar ya udah. Anggerku diganti maning kapan rampungnya? Iya tidak ada karena sukan wajibnya seperti itu. Ada pertanyaan? Yang putra belum ada pertanyaan? Kalau kotoran itu rata-rata kalau yang pembuluh darah pecah juga kadang yaitu celakaan itu bisa. Sebetulnya jarang sebetulnya. Kalau memang kita dalam memandikan sudah maksimal bersih itu, karena yang keluar itu biasanya memang sudah waktunya keluar sih. Iya. Tapi jangan dipaksa. Orang betul-betul dirogoh, dikodek-kodek ya jangan. Nggak boleh menyakiti juga nggak boleh. Harus juga tetap pelan. Karena kulit si mayit itu apabila disentuh ketika sudah menjadi mayit, sebetulnya dia rasa sakit apabila dia agak kasar sedikit. Beda kalau kita masih hidup. Kalau mayit itu kalau sudah jadi mayit, kalau ada kasar sedikit itu sakitnya luar biasa. Makanya kita juga harus pelan. Kasih sayang kepada si mayit. Iya, pelan-pelan. Ini mah kayak tadi tambahan-tambahan saja ya. Kalau gambaran menguburkan kayak menguburkan jenazah dari bawah apa? Dari atas ke bawahin gitu kan gambarannya gitu. Oh iya. Gambaran lah. Ya. Gambaran ketika kita memasukkan jenazah ke liang lahat. Ini diumpamakan ini liang lahat. Ya. Nah, ini sudah berarti kita kan sudah dalam lah ya. Ya, ini dalamnya.
Disunahkan ketika masukkan mayit ke liang lahat itu kepalanya lebih dahulu, bukan kaki. Ke liang lahat tinggi. Iya, masuknya berarti otomatis dari sini. Di si mayitnya ini ngedeng mana ini? Ngedeng mana ini meja mas? Iya. Agak ke sini mas. Bantu mas, bantu dua, tiga. Anu mejanya geser disit mejanya. Tiga orang, di sini 3 orang. Di dalam kuburnya. Iya, dalam kuburnya 3 orang. Ini praktek sekalian. Di sini 3 orang sini. Di sini menghadapnya ke sini mas. Nah, disunahkan kepala masuk lebih dahulu. Ya, diangkat sebelah tangannya sebelah sana semua. Nah, kayak gitu. Siap. Sunnah kita ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah nih ceritanya kisi nang jero. Terus estafet. Ya. Udah ini yang cul ini kan di atas seolah-olah di atas. Taruh di bawah mas. Alon-alon tapi. Oh nak. Ya. Setelah kayak gini, ini wajib menghadap kiblat. Berarti miring mas. Ya, wis miring baik. Nah ini untuk lebih aman biasanya diganjel dari apa itu tanah yang sudah dibulat-bulat 7 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih ganjel supaya apa lebih aman tidak membalik lah ya. Ini wajibnya. Talinya tadi kan ujungnya sebelah sini semuanya dibuka semua. Diganjel pakai apa? Tanah yang sudah dibulat-bulat biasanya seperti itu. Termasuk bantalnya pribadi upaya bantalnya. Sebetulnya kalau bantal yang kita buat sampahnya itu makruh, makruh sebetulnya. Cuman itu mengganjal ke sini aja. Kalau kepala nggak udah pakai bantal. Kalau pakai bantal, kadang ada yang di kamu itu pakai bantal yang dari kain dibuat di dalamnya kembang, itu malah makruh. Malah tidak usah. Termasuk ada yang pakai kasur juga ada sebagian. Itu malah makruh sebetulnya. Tapi tidak haram ya, makruh saja. Kasur apa itu? Ada. Ya kasurnya dari kafan, dalamnya itu bukan kasur spring bed, bukan. Dari kain kafan dibuat, di dalamnya itu pakai dedaunan kembang biasanya. Mayitnya guyu. Nah setelah kayak gini kan udah ya semuanya termasuk tadi talinya kita yang di atas juga dibuka tadi. Ini bagian kepala juga dibuka. Tapi tadi kan ada kain yang 3 itu tutup kembali. Walaupun dibuka dalamnya, tapi yang di atas mah semuanya tertutup. Ya, tadi yang ini kan pakai tadi serbannya dibuka, ya wajah sama kaki dosa dibuka. Dibuka sedikit. Tapi kain yang tapi ditutup kembali di atasnya. Iya. Pertanyaan dari putra dari putra. Diulangi lagi menghadap kiblat hukumnya
Wajib. Kan kadang praktek mengadzankan mayit itu kan dengan benten. Ada yang ketika lagi di liang lahat, ada yang mayitnya di atas kuburan. Itu cara mayit pripun? Ada yang ketika menurunkan dan itu prakteknya Pak. Tadi bagi saya itu sebetulnya setelah mayit sudah selesai kayak gini, Jadi di liang lahat nih. di liang lahat, dan itu bagi orang yang sebelah paling kanan, paling atas Bagian kepala lah, nih. iya bagian kepala. Bukan mayit sebelum dimasukkan. Karena tentang TikTok itu juga kadang niku sing niki kuburane mayitnya di atas baru diadzankan ketika di atas. Iya. Karena hakikatnya kita mengadani mayit itu bukan mengadani kita untuk sholat, tapi untuk mengingatkan si mayit. Semuanya kembali kepada Allah. Ini terakhir mau kembali kepada Allah, diingatkan. Maka diadani terus diqomat. Yang adzan qomat itu yang sebelah atas ataupun sebelah kepala si mayit, bukan yang sebelah sana, box keliru. Sebelum dikasih apa tadi? Tetap ya Pak tadi. Iya, sebelum dikasih itu, iya, ya pring ada juga pakai kayu. Iya. Sebelum itu kita diadani. Berarti kan dia kan iki pengen teng iki nggih. Nggih. Dia kan berarti liang lahate. Mungkin berarti awaknya nempel mboten napa di gimana? Ini kan ada penyindatan, ini ada masuk sedikit tadi untuk khusus badan. Iya. Berarti ditempelakan mboten Pak Yai? Ya nempel, si mayit itu nempel ke tanah. Ya seolah-olah kerep mengkurep, seorang mengkurep itu mengkurep maring tanah. Terus dibantu diganjel. Ini cuma membantu saja, tapi yang pokoknya kalaupun tidak dibantu, tidak memang sudah mapan. Wis. Wis Mas. Nginum mana nginum. Pertanyaan wali untuk Berarti kan ilmu itu memasihkan ilmu ya. Mama saya siap. Iya. pertanyaan lagi. Monggo tanya. Sudah Kalau apa? Ada airnya. Airnya diusahakan kita sebelum mayit dimasukkan, ya ditamu disit, diambil air. Kalau memang itu terus ya nggak apa-apa. Ya cemplungin aja. Iya nggak apa-apa, memang kayak gitu adanya. Mungkin karena memang musim hujan, mungkin kalau di dataran rendah di sawahan memang keluar terus. Ya udah cemplungin aja, memang itu adanya. Tapi hakikatnya kalau memang itu amalnya baik, dia di pertanaman apa? Taman surga hakikatnya, walaupun dia di air. Kalau memang itu amal baik. Tapi kalau memang amalnya jelek, walaupun kuburannya seperti spring bed umpamanya, tetap dia ya. Seperti kita kan gambaran kita tidur mimpi, walaupun kita tidurnya di apa jubin seperti ini keramik, kalau memang kita mimpinya indah kan bisa senyum-senyum. Kita tidur dalam spring bed, kasur yang hotel bintang 5, kalau mimpinya jelek kan bisa ketakutan. Jadi hakikatnya itu ya seperti orang mimpi. Udah masukkan aja, kemudian ada airnya. Tapi sebelumnya kita usaha ikhtiar, ya kita ditahu dulu airnya ambil. Kalau memang seperti itu ya udah masukkan aja. Masukkan ganti luangan man. Nang kan lagi dikeduk anak maning, keduk burung alah rampung-rampung. Siapa sing gelem ngeduk? Ya betul itu mah tetap pertanyaan bagus. Apalagi ada? Kalau udah ya wis. Iya, pakai kayu ataupun mungkin pakai apa? Bambu. Ya wajib itu mah melindungi si mayit. Masa kono langsung beres film
itu mah wajib, iya. Jangan pakai itu nggih Pak. Misalkan ngajinya lempaan misalnya. Lempaan. Ya nggak bisa kan. Oh maksudnya pakai cor-coran yang udah dipasang. Cocoran. Tapi cara orang tua kalau pakai kayu itu lebih adem katanya. Seperti itulah. Tapi burung menangis sih ya Bu ya. Ya mungkin ya bisa saja lah, boleh itu bahasanya boleh. Yang penting untuk melindungi si mayat. Iya pakai kayu nggih Pak. Iya iya. Kayu ataupun mungkin juga pakai bambu. Ya makan cor-coran yang sudah dibikin ya kita pasang-pasang ya boleh-boleh saja, cuman ya jarang lah, kayak belum pernah juga. Nah itu Pak Yai kan kita terusnya apa sih bahasanya ya, si kuburan dilempar apa namanya izin. Itu kan gitu terusnya enten sih betul mengaksalkan itu cara Pak Yai pribadi mengizin kuburan lah. Oh iya. Memang cara nang kita fikih mah kan kita membangun di makam umum itu nggak boleh sebetulnya. Fikih seperti itu memang. Ya hukumnya seperti itu. Kecuali memang tanah pribadi. Indonesia mati orang rasa kepengen sih dibangun, apalagi dibangun Mekah, itu kan tanahnya tanah umum. Kecuali tanah kita pribadi boleh saja. Wong makam para sahabat pun di Madinah itu semuanya tidak ada yang dibangun. Kalau di Mekah itu tidak ada yang dibangun. Paling cuma batu saja satu dua. Semuanya tidak ada yang pakai apa yang lain, kan? Cuman itu pun tidak ada nama. Saya waktu ziarah itu pas umroh semuanya cuma batu-batu saja, dikasih batu. Para sahabat semuanya kayak gitu. Orang Indonesia penasaran ya gitu. Nah cara fikih mah sebenarnya dibangun itu hukumnya nggak boleh, bahkan haram. Cara fikih itu haram sebetulnya, iya. Kalau itu tanah umum. Di sana maning. Oh iya. Oh talqinnya, oh iya betul ya. Talqinnya itu setelah sudah selesai dikubur ya. Kalau memang kita taruh mungkin ada bunga, mungkin ada payung ya kalau diganda, itu sudah selesai semua baru ditalqin. Nah talqinnya itu yang nalkin itu sunnahnya menghadap apa ya bahasanya, ngadep raine si mayit. Iya. Dalam kitab Inatul Ibn seperti di situ juga dijelaskan. Ya, makanya kadang ada kayak gini. Orang nalkin menghadap kiblat sebetulnya itu tidak pas. Yang pas itu kita nalkin, yang nalkin itu menghadap si mayit. Berarti otomatis kalau sini menghadapnya ke timur yang nalkin. Dan yang nalkin itu sambil duduk, dan yang lain disunahkan berdiri. Ini mayit contohnya ya, kan yang nalkin sebelah sini, pas bagian kepala. Seperti ziarah pun itu sebetulnya yang lebih utama kalau memang bisa itu sebelah situ. Jadi menghadap, bahasanya ngadep raine si mayit, itulah bahasanya lah. Jadi otomatis bukan dari sana menghadap kiblat yang nalkin, tapi yang menghadap si mayit. Itu pun dia masuk sunnah. Ada yang tidak ditalkin ya nggak apa-apa. Kalau memang itu sudah pinter. Karena yang namanya talkin itu kan sama juga kita memberikan apa bahasanya diulangi, diemutaken, mok kelalen, diemutake mangko arep ana pertanyaan malaikat mungkar nakir ke pertanyaan itu diemutkan nalkin. Kan juga hadisnya juga utulubul ngilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari bandulan, dari kandungan sampai luang. Ketika terakhir kita juga kasih ilmu demo tenak bahwa ki mengko arep ketekanan malaikat mungkar nakir sing ana pertanyaan. Jadi apa tadi yang nalkin menghadap si mayit. Ya betul itu tadi kelewat benar. Nah, takon. Itu kalau biasanya enten kabur duit biasanya itu cara baik itu. Sing ngiring. Tiba-tiba tabur duit ratusan perak lah katakanlah. Itu mah nu masuk adat sih ya. Kalau kita melarang ya masuk mesing nganggo.
Tapi justru kalau saya itu menganjurkan kalau duitnya jangan duit yang sedikit, duitnya paling ya 10.000, 50.000. Maksudnya nyongke nggak menjiot milih oli gede gitu. Tanggung teman. Ya itu memang juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya apa? Itu simbolis bahwa orang dulu itu setelah orang sudah mati semuanya tidak membutuhkan. Termasuk uang pun sudah tidak membutuhkan. Butuhnya cuma satu, yaitu amal kebaikan. Jadi itu suatu simbol. Makanya juga ada, biasanya kalau di kampung kan ada yang pakai jantung, ada yang pakai dawegan pun ada itu. Dawegan di atasnya setelah itu dikasih. Iya, dawegan pun dawegan kelapa hijau, dia dibelah dikasih. Dan juga ada yang dari itu pohon padi, namanya oman yang di atasnya, itu suatu simbol. Karena ada suatu bahwa itu simbol itu bisa menjadikan untuk mengamankan si mayat. Contohnya dawegan kelapanya hijau, jantung rata-rata jantungnya gedang raja, terus ada oman, itu simbol berarti si mayat supaya ya beja, ya aman, ya untung. Itu ada simbol seperti itu, orang dulu seperti itu. Begjane ya kue dawegan, untungnya ya si jantung, apa maning jantungnya gedang raja, nek raja otomatis kan ya sudah segala-galanya. Termasuk surat Al-Muluk pun apabila bisa membaca istiqomah, membaca surat Al-Muluk istiqomah setiap malam, insya Allah itu pun bebas pertanyaan alam kubur. Jadi ya beja, untung, anak oman, mudah-mudahan jadi aman. Itu mah suatu simbol saja dan adat itu mah. Tapi cara kita yaitu cuman kalau memang kita istiqomah membaca surat Al-Muluk setiap malam, apalagi sebelum tidur kalau memang bisa mah itu mah termasuk kaifiyahnya, fadhailnya bebas pertanyaan alam kubur. Jadi karena sudah menjadi raja-rajanya apa ya Allah sih. Al-Muluk kan raja. Juz 29 awal itu kan surat Muluk cuma satu lembar. Yang bakar pengamalna gue kabeh ciki. Iya, alhamdulillah belajar. Saya juga insya Allah sudah ya mungkin lebih dari 25 tahun mengamalkan. Dari pondok saya sudah mengamalkan dari dulu. Memang saya amalkan itu termasuk surat Al-Muluk, Al-Waqiah itu semua. Tapi itu setiap malam Jumat insya Allah ya saya juga diamalkan. Jadi kalau Yasin sih paling jelas ya, karena Yasin pun termasuk surat penyelamat. Makanya Yasin kan penyelamat. Ya kita bisa selamat ya surat Yasin. Surat Al-Waqiah juga termasukkan ya dimudahkan jalan rezeki, termasuk rezeki min haitsu la yahtasib. Surat Al-Kahfi kaifahnya termasuk apa? Insya Allah apa yang kita cita-citakan insya Allah akan tercapai. Surat Al-Kahfi kita dibaca itu mah cuma 1 minggu sekali, berarti malam Jumat dan mungkin juga malamnya ataupun hari Jumat. Tapi semuanya kalau yang lebih utama itu malamnya sebetulnya. Itu. Jadi amalnya ya sekalian gue cekelan mau ngurip. Itu saya insya Allah dimulai dari pondok saya sudah mengamalkan. Dari pondok dulu, sekarang udah deh. Saya mukim tahun 2004 tak dulu. Sudah berapa tahun tak saya? 20 tahun. Iya, 20 tahun lebih. Pertanyaan lagi? Itu tambahan tadi Maya, tambahannya. Cukup ya? Iya. Kalau udah cukup nanti ada ustaznya kan tanya pernah ustaz. Ya sudah, ya alhamdulillah kita sedikit tadi teori sampai dipraktekkan itu semuanya kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin ada orang lain yang berbeda ya nggak masalah. Yang penting itu wajibnya seperti memandikan, termasuk ngafanin, itu berarti kan wajibnya seluruh tubuh harus rapat ya kalau kafan. Kalau memandikan berarti seluruh tubuh harus bersih rata semuanya. Adapun tidak dibutuhkan ya
seumpamanya ada, ataupun mungkin lupa ya mayit sudah ditaruh di kain kafan, pak anu urung di mana wudoni, ya udah nggak apa-apa. Mbok kasih muka di kain kafan, mau tuh disiapkan, urung diwudoni kembali ke tempat, ya nggak usah, karena tidak wajib. Kalau memang yang kita ingat ya kita laksanakan semuanya, berusaha. Termasuk talqin pun itu juga tidak wajib. Bahkan ada sebagian kelompok itu tidak memakai talqin. Termasuk adzan pun ada sebagian. Kalau kita di masyarakat kan orang itu macam-macam, kita ya ngimbangin aja nggak apa-apa. Orang di talqin itu kalau keluarga Nerika berdua tahun berarti pinter caranya makan kayak gue. Karena ngerong pegade bulangi berarti kan otomatis us pinter. Bahkan kayak kita mah kan ya anu wis pinter ge sok menung sama kelalen, ya maka perlu diingatkan. Talqin kan mengingatkan. Wong kiai-kiai sepuh sing ngalim ge begitu saya dama pengen ditalkin apa mending kayak dewek sih ngerti apa. Itu seperti itu. Tapi ini bagi kita, kalau orang lain ya nggak tahu, ya nggak tahu itu mah ya cuman itu. Mudah-mudahan ini sedikit ya yang saya ketahui, mudah-mudahan jadi ilmu kita semua bermanfaat, dan kalian semua ini yang masih di pondok nanti ya mudah-mudahan setelah di rumah semuanya bisa mempraktekkan apa yang kalian ketahui, apapun semuanya. Nanti kalau sudah di rumah, oh iya ingat, alhamdulillah gue nang pondok rajin gue. Walaupun mun pondok kadang-kadang orang tidak kita kepikiran bahwa nanti di masyarakat akan kayak gini, tapi kata kita sudah di rumah, oh iya ya, untung nyong gue nang pondok manut karo kiai ini, manut karo ustadz aja nggak orang manut. Nah itu seperti itu. Kayak juga saya merasakan dulu waktu di pondok ya ini nyembelih wedus, saya ikut supaya kayaknya buat sumur, saya ikut. Ada doa-doa tertentu di luar kita ngaji. Sekarang ya sering nyembelih wedus setiap tahun. Kadang saya punya golok itu 5 serepan khusus, karena ya banyak orang yang memerintah kalau golok sudah siap otomatis kan tidak mikir ngasah, punya itu yang khusus. Artinya semuanya ada praktek-praktek tertentu di luar kita belajar ilmu, termasuk yang lain. Termasuk kadang di kampung orang mau bikin rumah boyongan rumah, kayak santri kan diceluk isi amalannya apa ya, kalau kita sudah ngaji insya Allah kita tidak kurang ya. Paling ora ayat kursi mah dibaca ping semene kader wong desa mah manut temen. Iya, tapi kan kita orang Lombok ide ada kaifiahnya. Apabila rumah dibacakan ayat kursi 3 kali insya Allah rumah akan terjaga. Orang beli motor, kendaraan baru, sing dibaca apa? Ya ayat kursi dibaca. Sebagian daripada kita mungkin baca tahlil, mungkin juga yasinan. Ya kita ayat kursi itu ditambah 3 kali atau mungkin 7 kali. Karena itu ibaratnya suatu benteng. Ya maksudnya nggak ngerti kan kita pun tidak ragu-ragu. Karena yakin ini kaifahnya surat ayat kursi bagian daripada penjaga. Termasuk kita pun harus mengamalkan. Setiap habis sholat kita baca minimal 1 kali ayat kursi. Insya Allah kehidupan kita akan dijaga oleh Allah. Bukan yang jaga siapa-siapa, tapi Allah yang menjaga. Kalau manusia yang jaga, perempuan yang jaga siapa? Mamasnya. Mamasnya kadang-kadang tidak pasti di rumah. Kalau yang Allah yang jaga, insya Allah semuanya akan aman. Laki-laki juga sama. Kalau kita biasa membaca ayat kursi setelah sholat, insya Allah punya istri, punya keluarga, insya Allah dijaga oleh Allah. Ya seperti itu, kaifiahnya kan seperti itu. Terutama diri kita sendiri. Udah ya? Ya, dari saya mungkin juga kebanyak kesalahan, kehilafan dari awal sampai akhir ini, enggak kurangan ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.